Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Biografi Al-Makfurlah Syekhina Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki MZ, Jalan Sunyi Sang Sufi. Dari generasi ke generasi, Pondok Pesantren Langitan telah menelurkan puluhan bahkan ratusan ribu santri. Hal tersebut tak mungkin ada tanpa bimbingan seorang pengasuh. Dari yang pertama sekaligus pendiri, Kiai Haji Muhammad Nur, kemudian Kiai Haji Ahmad Soleh, Kiai Haji Muhammad Khozin, Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Ahmad Marzuki, Kiai Haji Abdullah Fakih, dan kini diserahkan kepada kepengasuhan kolektif menjadi Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh tersebut berisikan 7 masyayikh Pondok Pesantren Langitan, yaitu Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki, Kiai Haji Ubaidillah Fakih, Kiai Haji Muhammad Ali Marzuki, Kiai Haji Muhammad Fakih, Kiai Haji Abdullah Habib Fakih, Kiai Haji Abdurrahman Fakih, dan Kiai Haji Masum Fakih. Namun, saat awal bulan Muharram 1445 kemarin, takdir melakukan tugasnya. Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki yang merupakan masyayikh tertua dari masyayikh yang lain itu dipanggil oleh Sang Kuasa. Ribuan manusia mengalirkan air mata atas kepergiannya. Kelahiran, Sabtu, tanggal 23 Januari tahun 1954 Masehi, 18 Jumadil Ula 1373 Lahir sosok bayi dari pasangan bahagia Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid dan Nyai Halimah Zaini. Ia diberi nama dengan Abdullah Munif, dan diikuti dengan sandaran nama ayahnya, menjadi Abdullah Munif Marzuki. Beliau merupakan putra ketiga dari 9 bersaudara, yakni Ning Khalifah, meninggal saat kecil, Nyai Muflihah, Kiai Haji Abdullah Munif, Nyai Faizah, Kiai Haji Muhammad Ali, Nyai Mahmudah, Nyai Nihayatus Saadah, Nyai Sofiah, dan Nyai Masrurah. Masa kecil beliau tumbuh di lingkungan religius Pondok Pesantren Langitan. Beliau belajar kepada Kiai Haji Abdul Hadi Zahid selaku paman yang mengasuh pondok kala itu, Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid ayah beliau, dan juga kepada Kiai Haji Abdullah Fakih sepupu. Sebagai putra seorang kiai, Kiai Ahmad Marzuki mewariskan gen cinta ilmu pada Kiai Munif, hingga kemudian mengantarkannya meneruskan studinya di beberapa pesantren. Kiai Munif mengawali perjalanan itu ke arah barat menuju Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem yang saat itu diasuh Kiai Haji Masum. Di sini, Kiai Munif seringkali mengalami telat kiriman. Terkadang kirimannya terlebih dahulu dititipkan kepada sopir bus yang menuju ke sana. Pernah Abah cerita itu dititipkan ke sopir bis. Jadi saking tawakalnya Mbah Met, sangu itu dititipkan ke Nanggus Zahid. Meskipun akhirnya sampai, hal tersebut menjadi salah satu faktor telatnya kiriman beliau. Beliau kemudian bertolak menuju Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri di bawah asuhan Kiai Haji Jazuli. Di sana beliau menimba ilmu kurang lebih selama 3 tahun terhitung sejak 1975 hingga 1978 m. Di 3 pesantren inilah minus Langitan, Lasem dan Ploso minus beliau mendalami ilmu gramatika bahasa Arab seperti Alfiyah dan beberapa fan ilmu lainnya. Menurut penuturan Kiai Idris Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdullah Munif juga sering kali mondok pasaran saat Ramadan kepada abahnya, yaitu Mbah Hamid Pasuruan. Kurang puas untuk melepas dahaga keilmuan, di tahun 1981 Kiai Munif kemudian berangkat ke Mekah untuk berguru kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Rusaifah. Beliau belajar sekaligus membantu bersih-bersin dalam dan seringkali memijat sang guru. Selama hampir 4 tahun, Kiai Munif menimba ilmu dari sosok ulama terkemuka itu. Menikah. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Munif Marzuki kembali ke pesantren Langitan. Kemudian saat usia 31 tahun, Kiai Haji Abdullah Munif menikah dengan ibu Nyai Lilik Quratul Isyakiyah, putri Kiai Haji Minanur Rahman Al-Isyaki Jatipurwo Surabaya. Setelah beliau melamar ibu Nyai Kur 2 tahun sebelumnya, saat itu Kiai Minan tidak menolak lamaran Kiai Munif, namun hanya menyarankan mencari lagi jodoh yang lebih siap.
Di dalam pencariannya, Kiai Munif mendapatkan isyarat dengan bermimpi mendapatkan ikan mas yang sangat bagus saat memancing. Namun sayang ikan tersebut terlepas. Dalam hati Kiai Munif, mungkin nanti datang sendiri. Dan ternyata betul, ikan mas itu tiba-tiba meloncat masuk ke perahu beliau. Ini merupakan bentuk isyarat beliau dalam mendapatkan ibunya Ikur. Karena selang beberapa waktu, Kiai Munif dipanggil dan ditanya oleh Kiai Minan, "Piye, wes entuk jodoh dorong?" "Dereng," jawab Kiai Munif. Dari situ kemudian akhirnya Kiai Munif dijodohkan kembali dengan putri Kiai Minan. Saat istihoroh terkait perjodohan Kiai Munif, Kiai Minan bermimpi melihatnya membawa kitab dan mengelilingi langgar musala, yang di dalamnya banyak orang mengaji. Entah kenapa, akhirnya istihoroh itu mengantarkan Kiai Minan pada persetujuan. Terdapat satu kisah populer yang sebenarnya belum diketahui pasti apa maksudnya, di mana saat wafatnya Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, Kiai Haji Usman Al-Isyaki kakek ibunya Ikur, datang berziarah ke pondok pesantren Langitan. Saat bersalaman, Kiai Munif yang saat itu berusia 17 tahun kemudian diberi karet gelang oleh Kiai Usman. Meski tidak diketahui tujuannya, karet gelang itu tetap disimpan oleh Kiai Munif hingga menikah. Kepada sang istri dan menantunya, Ning Indah Ashilah, Kiai Munif sering menceritakan perihal cerita itu. Karet gelang pemberian Kiai Usman ini disimpan dalam sampul buku hingga lengket dan baru ditunjukkan oleh beliau setelah menikah. Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki kemudian dikaruniai 7 keturunan, yaitu Ning Laili Zatinuha, Ning Arinil Haka, Agus Muhammad Zahid Hasbullah, Ning Robiah, Agus Muhammad Sofwatul Haq, Ning Salwa Khadijah dan terakhir Agus Ahmad Abdul Basit. Peran dalam urusan madrasah di Langitan, Kiai Munif mewarisi peranan abah dan pamannya dalam menggagas Madrasah Al-Falahiyah. Pertama-tama beliau mendapat amanah menjaga keuangan madrasah, dengan menjadi bendahara, kemudian naik menjadi kepala sekolah. Hingga wafatnya, Kiai Munif tercatat menjabat sebagai mudir atau direktur Madrasah Al-Falahiyah, di mana setiap perubahan dan kebijakan yang ada dalam madrasah, terlebih dahulu dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama beliau. Dalam urusan infrastruktur pondok, Kiai Haji Munif pun mempunyai perhatian lebih, mulai dari bangunan asrama, gorong-gorong, sampai kepada sirkulasi air dan listrik. Semuanya tak luput untuk diperhatikan. Dalam setiap pembangunan atau renovasi, Kiai Munif diminta menjadi penasihat atau rujukannya, seperti Darul Furqon, Ribat Al-Bukhari, Madrasah Al-Falahiyah, Kantor Aam, BCB. Wafat, bumi Langitan berselimut duka kala sang tercinta dijemput ajalnya. Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023 Masehi, 2 Muharram 1445 H pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Pondok terbesar di Tuban itu kehilangan sosok pengasuhnya, Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki. Beliau wafat di usia 69 tahun menurut penanggalan Masehi dan usia 71 tahun menurut penanggalan Hijriyah, setelah dirawat di Rumah Sakit Holistik Purwakarta. Jenazah beliau disalati di Musala Agung PP Langitan hingga 10 gelombang. Puluhan ribu pelayat, habaib, ulama, dan tokoh nasional lainnya ikut melayat dan turut berduka cita atas kepergian beliau. Puluhan ribu manusia tumpah ruah mengiringi jenazah Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki menuju peristirahatan terakhirnya, hingga Jalan Nasional Lamongan Tuban berdampak ditutup. Kurang lebih selama 1,5 tahun beliau sering pulang pergi ke rumah sakit. Meski sebetulnya setengah tahun itu beliau sudah sakit tapi tetap ditahan. Kiai Munif memang tipe orang yang tidak suka dan tidak betah di rumah sakit. Sekalipun dokter menawarkan rawat inap, beliau meminta untuk rawat jalan di rumah. Namun akhirnya di akhir masa hidup beliau, tiba-tiba beliau sendiri yang menginginkan untuk dirawat di Purwakarta sebagaimana saran Kiai Haji Ahmad Tajul Mafahir pengasuh PP Raudatul Mutakin, mengingat Kiai Haji Mas Bucin Fakih pengasuh PP Mambaus Solihin yang juga pernah dirawat di sana saat Gusmet putra beliau pulang dari Purwakarta. Kiai Munif mengijazahkan wirid yang beliau dapatkan dari Abuya
Kamis pagi saat Kiai Munif masuk ICU, para santri diminta untuk ikut membacakan wirid tersebut. Sebelumnya, Kiai Munif pernah berkata pada keluarganya, "Aku kalau sudah Kamis atau Jumat, itu sudah siap." Tanggal 17 Mei Kiai Munif meminta Gus Zahid dan Gus Med untuk menuliskan wasiat-wasiatnya, seperti warisan dan lainnya. Kiai Munif juga telah mengumpulkan keluarganya, berwasiat untuk selalu bertakwa, watakulaha haitsumakunta, selalu guyup rukun, dan senantiasa berhusnuzan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.